Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tetap semangat dalam belajar dan patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi yang kita akan bahas yaitu tentang drama. Sebelumnya, adik-adik telah mempelajari materi tentang cerita fiksi. Nah, drama termasuk dalam cerita fiksi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mengenal dan mendalami unsur-unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas dan naskah. Yang kedua, menafsirkan drama tradisional dan modern yang kalian baca atau kalian tonton dengan terperinci. Yang ketiga, menelaah karakteristik, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks yang berbentuk naskah atau pentas. Yang keempat, menulis drama dengan memperhatikan kaidah penulisan drama dan original ide. Nah, sebelum memulai pelajaran, kakak akan mengecek daftar hadir terlebih dahulu. Baiklah, dengarkan baik-baik namanya ya. Yulviana. Hadir. Oke. Oh, hadir semua ya? Iya. Oke. Baik. Sebelumnya, adik-adik di sini ada yang tahu apa itu drama? Sebelah sini? Oh iya, baik. Dari sebelah sini? Baik, oke. Jawaban kalian tuh semuanya benar. Kakak akan meluruskan kembali bahwa drama adalah jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, dan tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Sebuah drama disusun oleh unsur-unsur seperti alur, tokoh, penukohan, dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas pada unsur-unsur drama yaitu alur. Alur adalah jalan cerita yang disusun dari tahapan-tahapan peristiwa sehingga membentuk rangkaian cerita. Adapun tahapan-tahapan dalam alur sebagai berikut. Yang pertama, tahapan awal. Pada tahapan awal ini merupakan tahap pengenalan tokoh-tokoh cerita serta perwatakan, latar, dan sebagainya. Tahap yang kedua yaitu pemunculan konflik. Nah, di tahap ini penonton diajak pada pengenalan konflik. Pada tahap ini, konflik merupakan bumbu dasar suatu drama agar terlihat menarik. Tahap yang ketiga yaitu tahap komplikasi. Tahap komplikasi atau tahap peningkatan konflik dan semakin banyak insiden-insiden yang terjadi. Beberapa konflik pendukung akan terjadi untuk meningkatkan konflik utama pada alur cerita. Tahap yang keempat yaitu tahap klimaks. Klimaks merupakan tahap puncak dari peningkatan konflik. Yang ada di tahapan ini merupakan tahap puncak dari ketegangan yang terjadi mulai awal cerita. Tahap yang kelima yaitu tahap resolusi. Resolusi merupakan tahap yang menunjukkan jalan keluar dari setiap konflik yang ada. Tahap yang keenam yaitu tahap akhir. Pada tahap ini adalah bagian the ending of the story. Dalam tahap ini, semua konflik telah terselesaikan. Adapun macam-macam alur dalam sebuah cerita. Yang pertama, alur maju. Set cerita berjalan maju dari masa kini ke masa yang akan datang. Yang kedua, alur mundur, yang merupakan kebalikan dari alur maju. Yang mana set cerita berjalan mundur, yang mana masa kini adalah sebuah hasil dari konflik-konflik yang terjadi pada masa lalu. Yang ketiga, alur campuran.
alur yang mencampurkan masa kini dengan masa lalu, serta masa yang akan datang. Unsur-unsur drama yang kedua, yaitu penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh. Dalam pementasan drama, memiliki peran yang sangat penting. Tokohlah yang mengaktualisasikan naskah drama di atas pentas. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama ialah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah yang diibaratkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Unsur drama yang selanjutnya yaitu dialog. Dialog merupakan serangkaian percakapan dalam cerita. Teknik dialog amat penting dalam rangkaian cerita. Masing-masing tokoh sangat dikuatkan dengan dialog yang diucapkan serta gaya atau mimik wajah. Dalam dialog itu sendiri ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Elemen yang pertama yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang sangat penting dari pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis dan antagonis. Yang kedua, wawancang. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Yang ketiga adalah kramagung atau petunjuk perilaku. Tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh dalam naskah drama. Kramagung dituliskan dalam tanda kurung. Unsur drama yang selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa dalam sebuah drama memiliki kekhasan yang mengacu pada budaya, kehidupan sehari-hari, sosial budaya, serta pendidikan. Bahasa digunakan untuk pementasan. Drama memiliki unsur lainnya, yakni sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Bagian B, menafsirkan kembali isi drama. Adik-adik tentu pernah menyaksikan drama, bukan? Baik itu di sekolah ataupun di tempat lain. Saat ini, kita dapat menyaksikan pementasan drama itu melalui televisi atau melalui gadget kita masing-masing. Adik-adik pernah menonton film, bukan? Nah, film yang adik-adik nonton itu merupakan contoh dari pementasan drama. Setelah menyaksikan drama atau menonton drama dalam televisi, kita dapat memperoleh pelajaran hidup yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggapan untuk pementasan drama. Drama merupakan karya sastra. Adik-adik pernah menyaksikan drama itu di televisi, bukan? Nah, dengan menyaksikan pementasan drama, kita dapat merasakan dan menikmati suasananya, mendengarkan dialog-dialognya, mendengarkan musiknya, dan tata lampunya. Setelah unsur yang dikomentari dalam pementasan drama telah diketahui, maka sampaikanlah. Sampaikan penilaian kita itu secara objektif. Artinya, tanpa dipengaruhi oleh rasa suka dan tidak suka. Masuk pada bagian C, menelaah struktur dan kebahasaan drama. Yang pertama, struktur kebahasaan drama. Yang pertama, struktur teks drama. Sebagai salah satu bentuk karya seni, drama memiliki struktur bentuk alur pada umumnya tersusun atas. Yang pertama, prolog atau adegan pembuka. Prolog adalah kata pendahuluan dalam lakon drama. Prolog memainkan peran yang besar dalam menyiapkan pikiran penonton agar dapat mengikuti lakon atau cerita yang disajikan tersebut. Prolog sering berisi sinopsis lakon, perkenalan tokoh-tokoh dan pemerannya, serta konflik-konflik yang akan terjadi di dalamnya, serta konflik-konflik yang terjadi di panggung.
Bagian prolog biasanya disampaikan oleh dalang untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar, dan sebagainya. Kemudian dialog atau percakapan. Dialog adalah percakapan para pemain. Dialog memainkan peran yang sangat penting karena menjadi pengarah lakon drama. Artinya, jalannya cerita drama diketahui oleh penonton lewat dialog-dialognya. Di dalam dialog tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan orientasi, komplikasi, sampai dengan resolusi. Nah, orientasi adalah bayangan awal cerita, menggambarkan situasi yang sudah atau sedang terjadi. Yang kedua, komplikasi, berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya, gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan, atau kekeliruan yang dialami tokoh utamanya. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi adalah bagian klimaks dari drama yang dialami para tokohnya. Yang terakhir adalah epilog, adegan akhir atau penutup. Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Isinya biasa berupa simpulan atau ajaran drama, ajaran yang diambil dari tontonan yang baru saja disaksikan. Kemudian masuk pada kaidah kebahasaan drama. Teks drama menggunakan kata ganti orang ketiga pada epilog dan prolognya karena melibatkan banyak pelaku. Kata ganti yang lazim digunakan yaitu mereka. Lain halnya dengan bagian dialognya. Yang kata ganti adalah orang pertama dan kedua, dan memungkinkan menggunakan kata-kata sapaan. Kata ganti yang dimaksud misalnya aku, saya, kamu, dan kita. Selanjutnya masuk pada materi yang terakhir, yaitu menulis teks drama. Teks drama bisa dibuat berdasarkan dua jenis, yaitu yang pertama, teks dari karya yang sudah ada, dan yang kedua, teks dengan original ide. Menulis teks drama dari karya yang sudah ada. Nah, membuat naskah drama dari karya yang sudah ada tidak sesulit ketika kita membuatnya dengan ide sendiri. Hal ini karena ide cerita, alur, latar, dan unsur-unsur lainnya sudah ada. Kita tinggal membuat formatnya ke dalam dialog. Seperti yang kita ketahui, ciri utama drama adalah bentuk penyajiannya berupa dialog. Kemudian naskah drama dengan original ide. Naskah drama dengan original ide maksudnya adalah naskah drama yang dibuat sendiri berdasarkan imajinasi dan pengetahuan sendiri. Baiklah, demikian materi kita hari ini. Kemudian kakak akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya yaitu demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.